Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian para sales magic? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan kesuksesan di semua hal positif yang kalian lakukan. Oke guys, di video kali ini saya akan buat video bagaimana cara melakukan sampling yang benar. Nah, ingat, video ini bukan untuk menggurui atau bukan untuk sok-sokan. Ini hanya sekedar sharing. Dan kebetulan juga banyak yang bertanya, Bang, saya kemarin udah beli rokok dari marketplace, Bang, saya kemarin udah beli rokok dari kota lain. Setelah itu saya ingin melakukan yang namanya pembangunan konsumen. Bisa nggak buatkan video bagaimana cara melakukan sampling yang benar, supaya apa yang kita keluarkan, apa yang kita korbankan itu mendapatkan feedback. Jadi kita nggak membuang uang secara percuma. Kan sampel itu kan istilahnya kita buang duit, guys. Jadi gini, yang pertama, kalian saat ingin melakukan sampling adalah lakukan di sekitar toko yang ada produk dari kalian. Misalnya toko tuti ada produk dari saya, rokok kretek sama rokok filter misalnya. Nah, saya mencarikan konsumen untuk si toko tuti ini, guys. Saya samplingnya di sekitar toko itu. Nah, berikutnya, saat saya ingin melakukan sampling atau saya ingin menawarkan rokok adalah saya bertanya terlebih dahulu, Pak atau Mas, ngerokok nggak Mas? Atau ngerokok nggak Pak? Kalau nggak ngerokok nggak usah dikasih sampel, ya nggak? Nah, kalau misalnya ngerokok, Pak ngerokok nggak Pak? Ngerokok, kita tanya, rokoknya kretek apa filter? Misalnya kretek, ya kita kasih sampel yang kretek, ya nggak? Kalau misalnya rokoknya dia filter, kita kasih sampel rokok yang filter. Soalnya kalau rokok kretek dikasih filter nggak bakalan masuk karena terlalu enteng. Dan sebaliknya rokok filter dikasih kretek juga nggak mau karena terlalu berat. Seperti itu. Nah, setelah itu, Bang, kalau nyempel itu harus satu bungkus atau satu batang, harus pack sampling atau hanya stick sampling. Itu tergantung kondisi ya guys. Kalau misalnya orangnya itu cuma satu atau dua orang, kalian bisa melakukan stick sampling. Tapi kalau misalnya kalian melakukan samplingnya itu di portalan misalnya, atau di orang-orang yang bekerja proyek, atau orang-orang yang berkumpul agak rame, kalian bisa melakukan yang namanya pack sampling. Rokok satu bungkus kasihkan, Pak, ini dicoba Pak ya. Dan kalian pastikan orang itu benar-benar merokok sampel yang kalian kasih. Nah, setelah mereka merokok, kalian tanya, gimana rasanya Pak? Gimana rasanya Mas? Nah, kalau misalnya rasanya enak, kalau misalnya bapaknya suka sama rokoknya, bapak bisa beli ke toko tuti. Di sana sudah ada rokok yang seperti ini. Dia tadi udah beli rokok ini sama saya. Saya yang nyetorin, saya yang mensuplai. Kalian bilang seperti itu. Jadi sampling itu juga harus mengarahkan orang yang disampling itu supaya beli di toko yang ada produknya kita. Seperti itu, guys. Jadi samplingnya itu nggak sia-sia. Istilahnya itu kalau melakukan sampling itu adalah ibaratnya mengorbankan perak untuk mendapatkan emas. Itu istilah marketingnya seperti itu, guys. Ya mungkin itu beberapa tips saat kalian ingin melakukan sampling. Dan pastikan kalau kalian melakukan sampling itu adalah orang daerah situ yang kalian sampling. Misalnya kalau misalnya ada orang proyek jalan, saya nggak melakukan sampling. Karena saya yakin biasanya orang yang kerja di proyek jalan itu bukan dari desa itu, guys. Kalau misalnya proyek perumahan, saya biasanya masih melakukan sampling. Dan just info, sebenarnya saya sudah membuat video secara langsung. Saya kasih saya nyempel orang, saya nyempel rokok sama orang, terus saya videoin, dan akhirnya saya dimarahi, guys. Ngasih rokok satu batang aja didokumentasiin Mas. Apaan kayak gitu. Ya pokoknya diomelin nggak enak lah. Kacau. Padahal maksudnya saya ingin kasih kalian itu suasana yang baru saat saya membuat video gitu loh. Saya langsung waktu di lapangan saya nyempel kayak gitu, tapi ternyata malah hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, makanya bagi kalian yang belum subscribe, kalian bantu saya subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini supaya cepat mendapatkan iklan Google AdSense. Kenapa harus didukung? Ya kalau misalnya kalian suka
sama channel sama video-video yang ada di channel ini, dan kalian membantu mendukung channel ini, kalau misalnya channel udah besar, nah saya bisa menggaji kameramen, ya kan? Amin gitu ya, amin. Jadi saat saya membuat video itu ada yang ngamerain guys, jadi nggak kayak gini. Ini hanya HP, terus itu adalah gelas kopi guys. Yang buat senderan itu gelas kopi. Itu bukan karena saya nggak mampu beli tripod HP ya guys, bukan. Untuk membeli tripod saya beli sama tokonya juga bisa. enggak, canda. Jadi maksudnya gini, saya ingin membuat tantangan untuk diri saya sendiri. Kalau channel YouTube ini udah bisa berkembang, itu baru saya membeli semua peralatan yang dibutuhkan untuk membuat video yang lebih bagus, seperti tripod. Itu dari uang dari YouTube itu guys, bisa dipahami guys ya. Tripod, kamera, terus lighting video mungkin dan lain-lain. Tapi saya mau beli peralatan tersebut dari hasil YouTube itu sendiri. Kalau belum ada hasilnya ya udah, saya buat ala kadarnya aja. Saya buat pas pas saya ada waktu luang, pas saya mood, pas saya gabut mau ngapain, kayak gitu sebenarnya. Oke, terima kasih sekali bagi yang sudah mau mendengarkan video ini. Semoga sampling kalian, sampel rokok kalian yang kalian sebar itu bisa mendatangkan konsumen lebih banyak ke kalian, dan sehingga penjualan rokok kalian itu bisa melambung naik, untung kalian juga naik, dan kalian bisa menggaji anak buah kalian, bisa membentuk yang namanya sebuah tim marketing. Dan by the way, kalau kalian ingin tahu bagaimana cara membentuk tim marketing, habis ini saya akan upload video bagaimana caranya membuat tim marketing. Apakah tim marketing itu penting? Penting sekali guys. Kalau kalian pernah bekerja di distributor resmi, itu ada 2 tim, yaitu tim selling in dan tim selling out. Selling in itu tugasnya adalah untuk melakukan penjualan ke warung atau ke grosir-grosir. Dan tim marketing atau tim selling out, dia tugasnya adalah pemasangan MMT atau materi promo, terus dia melakukan sampling dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk membantu warung itu mendapatkan konsumennya. Nah, kalian bisa tiru tuh sistem dari distributor tersebut, diterapkan di usaha kanvas atau freelance kalian. Oke, saya sudah capek, saya sudah kehabisan nafas. Terima kasih sekali bagi yang sudah mendengarkan video ini sampai habis. See you next time. Bagi yang belum subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Kalian bantu saya like video ini. Kalau yang nggak suka nggak usah ditonton dan nggak usah di subscribe. Kalian bisa tonton channel lain yang kalian suka. Oke, terima kasih. See you next time.